Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, menarik juga ternyata Maki bongkar penerima saweran korupsi BTS Kominfo. Ya, gedung utara Kejaksaan Agung dapat 70 miliar. Bayangkan begitu. Dari mana begitu kan ya? Ini ya mengutip dari persekongkolan, mengutip proyek dari BTS begitu. Artinya siapa yang dapat begitu kan? Nyanyian si Johnny G Plate ini sudah ada di depan mata begitu kan. Kemarin sudah ada tersangka katanya begitu kan dari dari perusahaan salah satu direkturnya di situ begitu ya, yang mengatakan bahwa wah, ini nyanyian-nyanyian si Johnny G Plate benar-benar terjadi begitu kan. Akankah dia akan bagi-bagi kue? Ya pastinya seperti itu begitu kan ya. Bayangkan ya, dari 8 triliun begitu ya, tidak mungkin dia dikorupsi oleh sendirinya begitu. Pasti ada sesuatu yang dimainkan. Ada kue-kue ya yang kemudian menjadi indikasi ya, dugaan bahwa ini ada persekongkolan jahat begitu kan ya, bahkan merampok uang negara begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar dari netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen yang maki bongkar penerimaan saweran ya korupsi BTS Kominfo, gedung utara Kejaksaan Agung dapat 7 miliar. Bayangkan begitu ya. Dirut pelaksana proyek BTS sudah jadi tersangka. Siapa mereka begitu kan ya? Masa sih pemilik perusahaan tidak ikut menikmati uang hasil korupsi BTS? Siapa mereka? Kan sudah tahu publik begitu ya. Nggak penasaran kekayaan bisa naik 1 triliun hanya dalam kurun waktu 1 tahun. Bayangkan begitu, 1 tahun bisa naik segitu besarnya begitu kan. Ya pakai dana apa begitu ya. Oh, mau sekak orang malah kena tampol sendiri. Siapa mereka begitu ya? Ya, publik sudah tahu begitu kan ya. Siapa yang punya BTS yang paling besar di Indonesia begitu ya? Nih, pantesan gedung Kejaksaan RI udah kayak ya sarang apa ini maksudnya begitu ya. Ini hukum ditegakkan terkesan untuk membunuh karakter yang menjadi lawan politik. Sejak awal main-main sudah tersandra kasus untuk meluluskan kepentingan oligarki. Bukti bahwa oligarki telah mengangkangi ya penguasa yang terkesan bodoh saat ini begitu kan. Apakah ini akan kena begitu kan ya? Ya, kita tahu bahwa si Johnny G Plate itu ternyata pinter luar biasa begitu ya. Dia bisa kalau ini wah tidak akan sendirian begitu. Artinya kue-kue korupsi itu pasti dibagi-bagi di situ begitu. Bayangkan kalau ini memang benar terjadi bahwa ya Kejaksaan Agung menerima 70 miliar begitu kan, gedung utara begitu, wah ini kacau begitu ya. padahal ya Pak Kejagung sendiri yang kemudian menangkap dari si Johnny G Plate ini begitu kan, yang jadikan alat tersangka di situ begitu. Lantas bagaimana kalau seperti ini? Wallahu alam, bagaimana nanti kelanjutannya begitu kan? Tetapi saya rasa pasti ada yang lebih besar dari Kejaksaan Agung ini begitu kan. Siapa mereka begitu kan? Kemarin sudah ada tersangka di situ begitu, bahkan dirutnya di situ begitu ya. Publik sudah tahu siapa mereka begitu ya. Tetapi kelihatannya aman-aman aja begitu ya. Seolah-olah tidak ada sesuatu yang kemudian ditelusuri ke situ begitu ya. Semoga aja Kejagung menelusuri ini semua begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya ini menarik begitu ya. Maki bongkar penerima saweran korupsi BTS Kominfo, gedung utara Kejaksaan Agung dapat 70 miliar. Bayangkan begitu ya. Apakah ini benar atau tidak? Mari kita baca ya. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia maki mengungkapkan adanya pihak-pihak yang menerima saweran dari dugaan korupsi pengadaan tower BTS Kominfo. Di antaranya jumlah saweran yang diberikan tak main-main mencapai puluhan miliar. Bayangkan 8 triliun ya, 8 triliun kalau nggak salah begitu yang dikorupsi begitu. Artinya apa? Artinya korupsi ini adalah musuh kita bersama siapapun orangnya begitu kan. Tetapi yang bagi-bagi nyanyian-nyanyian si Johnny G Plate ini akan muncul begitu nanti di persidangan siapa yang menerima ini semua begitu ya. Bahkan jumlah saweran yang diberikan tak main-main mencapai puluhan miliar ya. Namun tak dibeberkan lebih rinci pihak penerima saweran tersebut. Maki hanya memberikan kisi-kisi luasi ya. Bahkan dia mengatakan gedung utara ya Kejaksaan Agung diduga 70 miliar dan yang gedung utara agak kanan 50 miliar katanya, ujar koordinator Maki Boyamin Saiman saat dihubungi ya. Bahkan sebagian uang itu diduga diserahkan kepada pihak gedung utara Kejaksaan Agung melalui sosok perantara di Depok ya. Kemudian sebagian saweran pihak gedung utara agak kanan Kejaksaan Agung diserahkan di Surabaya. Bayangkan begitu kan. Siapa mereka yang bermain ini kita harus tahu begitu ya.
Bahkan yang 10 miliar keutaranya diserahkan di Depok ya. Bahkan dia mengatakan selain pihak yang masih dirahasiakan detailnya, ada pula oknum pejabat di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Begitu. Dan bahkan oknum tersebut diduga Johnny G. Plate yang saat itu menjabat sebagai pucuk pimpinan Kominfo. Ya, Johnny diduga menerima saweran sebesar 500 juta secara rutin selama 6 bulan. Bahkan dia mengatakan sebagai informasi nilai tersebut ya sinkron dengan pengakuan mantan Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif yang di dalam BAP menyebutkan adanya setoran rutin 500 juta kepada Johnny ya. Tinggal 3 miliar ke oknum pejabat di Kementerian Kominfo, itu rapelan 6 bulan toh yang oknum pejabat Kominfo. Bahkan seluruh saweran itu diantar oleh sosok perantara yang diduga telah menjadi tersangka dalam perkara ini, yakni Windy Purnama. Bahkan setahu WP ya enggak tahu teknis siapa yang nerimanya. Selain lokasi, Boyamin juga memberi kisi-kisi terkait pihak penerima saweran tersebut. Bahkan dia mengatakan menurutnya pihak penerima saweran itu semestinya mengawasi pelaksanaan proyek pembangunan ya tower BTS di daerah terpencil. Tetapi yang terjadi mereka justru diduga turut menikmati hasil korupsi dari proyek tersebut. Bahkan penerima saweran yang juga hanya mengawasi tapi tak mengawasi. Oleh sebab itu dia melayangkan gugatan peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam gugatan tersebut Jaksa Agung menjadi ya pihak termohon sebab memiliki kewenangan dalam penyidikan ya dalam penetapan tersangka perkara BTS Kominfo itu. Kemudian ada pula Komisi 3 DPR yang menjadi pihak turut termohon. Bahkan Komisi 3 DPR RI yang akan mengawasi Kejagung, maksudnya kan bisa mengawasi karena wakil rakyat. Gugatan ini ya dimaksudkan agar Kejagung ya Kejaksaan Agung membuka data-data dan fakta terkait perkara itu. Atau paling enggak ceritanya gitu katanya ya. Kemudian gugatan itu dimaksudkan agar Kejagung ya menjerat para tersangka dan pasal tindak pidana pencucian uang TPPU. Maki menduga bahwa penyidikan TPPU pada korupsi BTS Kominfo bakal segera dihentikan ya. Padahal masih ada nama-nama yang diduga melakukan TPPU namun belum dijerat. Siapa mereka begitu kan ya? Bahkan di Indonesia Johnny G. Plate belum menjadi tersangka pencucian uang katanya, dikutip dari Tribun ya. Kita lihat saja nanti nyanyian-nyanyian mereka begitu, siapa mereka begitu ya. Yang kemudian terlibat di situ yang menerima saweran itu begitu. Artinya apa? Artinya ya si Johnny G. Plate pasti ada nyanyian-nyanyian yang kemudian akan menyebutkan itu begitu kan ya. Bahkan dari Tempo dikutip dari koran Tempo begitu kan bahwa tersekongkol ya bersekongkol mengutip proyek BTS begitu. Artinya tidak sendirian, pasti akan banyak di situ begitu kan. Pasti ada nama-nama yang muncul di situ, siapa yang mengantarkan, siapa yang menerima, apakah ini mengalir kepada partai dan sebagainya begitu kan. Jadi inilah yang kemudian cara-cara licik ya para maling korupsi ya, maling bangsa kita ya yang kemudian dipelihara begitu sampai hari ini begitu ya. Kalau seperti ini terus wah ini kacau begitu ya kepada rakyat yang menjadi dampak uang pajak dikorupsi, sana sini dikorupsi begitu kan. Lantas bagaimana dengan rakyat itu sendiri begitu? Rakyat menjadi dampak ya terus kemudian bayar pajak langsung di situ begitu. Ya inilah yang kemudian para pejabat-pejabat yang tidak bertanggung jawab siapapun mereka begitu kan. Karena korupsi itu adalah musuh kita bersama begitu. Dan bahkan nyanyian-nyanyian si Johnny G. Plate akankah dia akan ada dugaan-dugaan yang lain yang kemudian ya turut menikmati uang korupsi seperti ini begitu. Bisa saja itu terjadi begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa ya di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.